Halo sahabat DIMS, jumpa lagi di program tahunan Cyber Event LPM Dimensi tahun 2022 bersama saya Maria Angelina Silviani. Kali ini saya akan mengulas kilas balik dari Cyber 2022. Kira-kira apa aja sih yang terjadi di sepanjang tahun ini? Yuk simak rangkumannya. Audio Jungle. Di awal tahun 2022, Politeknik Negeri Semarang resmi mengadakan ujian akhir semester Gasal tahun 2021-2022 berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh institusi. Kebijakan tersebut merupakan instruksi dari kementerian agar kuliah luring segera dilaksanakan serta guna mengejar ketertinggalan mahasiswa Polines dari universitas lain. Selanjutnya di bulan Februari kami membahas mengenai sepinya minat panitia PPKS. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, Polines resmi mengadakan seleksi panitia PPKS tahun 2022. Proses seleksi yang seharusnya selesai di awal Februari nyatanya lambat dipublikasi. Hal tersebut menyebabkan para dosen dan mahasiswa tidak mengetahui adanya proses seleksi panitia PPKS. Memasuki bulan Maret, Polines telah resmi melantik 4 wakil direktur baru. Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan telah dilaksanakan di ruang serbaguna Polines pada hari Rabu 9 Maret lalu. Adapun wadir yang dilantik untuk periode 2022-2026 meliputi Samuel Bita bidang akademik, Karno Wahadi bidang keuangan, Anis Mindio bidang kemahasiswaan, dan Eni Dwi bidang perencanaan dan kerjasama. Terpilihnya 4 wadir tersebut merupakan keputusan dari Senat dan beberapa kementerian yang telah disetujui oleh direktur. Selanjutnya memasuki bulan April menandai dimulainya pesta demokrasi di lingkungan Polines. Pelaksanaan pemilihan raya tahun 2022 menuai kontroversi dengan munculnya gaungan deklarasi golput. Gaungan ini muncul di beberapa status WhatsApp mahasiswa Polines. Namun, deklarasi ini tidak berimbas pada pelaksanaan pemira dengan jumlah suara masuk per Jumat 22 April sebanyak 70% merata pada setiap jurusannya. Masih dalam suasana pesta demokrasi memasuki bulan Mei. Buntut adanya gugatan kebocoran data pada pemira 2022 berakhir dalam forum klarifikasi perangkat pemira. Forum yang hanya dihadiri oleh perangkat pemira, perwakilan dari BPM, perwakilan dari Ormawa, dan beberapa mahasiswa tersebut berakhir dengan walkout karena tidak hadirnya penggugat dan jumlah peserta yang tidak memenuhi quorum. Selanjutnya, kami menghadirkan perjalanan 7 sosok mahasiswa yang lolos dalam program Indonesian International Student Mobility Awards for Vocational Student atau biasa disingkat dengan ISMAVO. Program ini merupakan program pertukaran pelajar bagi mahasiswa vokasi yang didanai penuh oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Tahun ini merupakan tahun pertama bagi mahasiswa vokasi di mana sebelumnya hanya bisa diikuti oleh mahasiswa sarjana di perguruan tinggi. Kendati demikian, Polines berhasil mengantarkan 7 mahasiswanya lolos dalam proses seleksi dan berhasil diterima di universitas pilihannya masing-masing. Pada pertengahan tahun 2022 telah dilaksanakan Kongres Mahasiswa KBM Polines tahun 2022 di ruang serbaguna Polines pada tanggal 12 hingga 14 Juli lalu. KM hari pertama membahas mengenai sidang tata tertib dan sidang pleno 1. Dilanjutkan hari kedua, pembahasan mengenai sidang pleno 2, 3, dan 4. Lalu hari ketiga melanjutkan pembahasan mengenai sidang pleno 5, 6, dan 7. Memasuki bulan Agustus dengan berita seputar latihan dasar kedisiplinan Politeknik Negeri Semarang. Setelah mengalami penundaan selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19, LDK untuk angkatan tahun 2021 telah resmi digelar pada bulan Agustus di Medan Latihan Meteseh. Hal tersebut dilaksanakan guna membentuk karakter dan kedisiplinan mahasiswa. Sementara itu, pelaksanaan wawasan alma mater dan orientasi akademik atau warna Polines untuk mahasiswa baru tahun 2022 kembali dilaksanakan secara luring pada tanggal 29 hingga 31 Agustus lalu. Berlanjut pada bulan September dengan berita mengenai Wisuda Pusat Politeknik Negeri Semarang yang berlangsung pada Sabtu 24 September lalu. Dilaksanakan di Masjid Agung Jawa Tengah, acara berlangsung dengan lancar dengan pembagian acara menjadi 2 sesi. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya dihadiri oleh wisudawan dan wisudawati, tahun ini mahasiswa yang wisuda diberikan 1 kartu undangan untuk mengundang orang terdekat mereka masing-masing.
Mengawali bulan Oktober dengan berita duka bagi dunia sepak bola Indonesia. Pada 1 Oktober lalu terjadi kejadian mencekam di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Tragedi tersebut terjadi setelah pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya selesai digelar. Tragedi Kanjuruhan tersebut menyebabkan ratusan orang tewas dan luka-luka, serta turut menjadi sejarah buruk bagi persepak bolaan Indonesia. Berlanjut pada bulan November dengan berita seputar dugaan pungutan liar atau pungli yang terjadi di parkiran TN. Pada Jumat 28 Oktober lalu, BEM KBM Polines telah melakukan penyebaran kuesioner mengenai survei keresahan mahasiswa terhadap parkiran TN. Kuesioner tersebut dilatar belakangi oleh keluhan mahasiswa mengenai pungutan liar yang dilakukan oleh salah satu oknum petugas atau juru parkir di parkiran TN. Tahun 2022 diakhiri dengan diberlakukannya Modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS bagi mahasiswa tingkat 1. Polines mewajibkan pembelajaran dimulai Selasa 6 Desember hingga Selasa 13 Desember secara daring melalui El Nino. Kendati demikian, pada Kamis 15 Desember lalu, UPT-TIK menyampaikan masih ada 7,5% mahasiswa yang belum mengakses dan mengerjakan modul tersebut. Nah, sahabat DIMS, itu tadi Cyber-Rewind tahun 2022. Sahabat DIMS dapat membaca ulang artikel tersebut pada website kami di www.lpmdimensi.com. Saya dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Cyber-Rewind tahun 2023. Hidup pers mahasiswa, dimensi satu jiwa.